Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak bekerja sama? Kata Xiaoyan dengan tawanya bergema di ruangan. Kerjasama, maksudnya bagaimana? Kata sosok pria tua itu tertegun. Keuntungan di kota Feng memang sangat kaya, saya bisa membiarkan kalian bertiga menempati bagian di kota Feng, kata Xiaoyan. Apa yang ketua Xiao ingin kita lakukan? Kata pria itu. Aku punya musuh yang cukup kuat, meskipun saya mampu bersaing dengan mereka, namun saya masih membutuhkan beberapa kekuatan, kata Xiaoyan saat pandangannya terkunci pada mereka bertiga. Boleh aku tahu faksi mana di benua ini yang merupakan musuh yang disebut oleh ketua Xiao? Kata sosok wanita cantik itu. Xiaoyan tertawa pelan, rasa dingin yang lebat samar-samar melintas melalui matanya. Aku pikir semua orang seharusnya sudah mendengar tentangnya. Mereka adalah faksi Mystic Cloud, kata Xiaoyan dengan dingin. Ketiga ketua itu dengan lembut menggumamkan nama yang agak akrab ini di mulut mereka. Ekspresi mereka berubah beberapa saat kemudian dan saling bertukar pandang. Aku sepertinya telah mendengar beberapa berita tentang faksi itu. Sepertinya Mystic Cloud memiliki seorang dojong, kata sosok pria tua itu. Aku juga mendapatkan beberapa berita sebelumnya bahwa seorang dojong telah muncul di dalam kekaisaran Jiama. Namanya adalah Yunsan, kata sosok wanita cantik dengan ekspresi serius. Ketiganya saling memandang, sesaat kemudian mereka menggelengkan kepalanya dengan canggung. Ketua Xiao, wilayah sudut hitam berjarak ribuan kilometer dari Mystic Cloud. Bahkan dengan kecepatan kami, kemungkinan akan membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 bulan untuk melakukan perjalanan ke sana dan kembali. Selain itu, Mystic Cloud memang kuat. Faksi itu cukup terkenal bahkan di seluruh wilayah barat laut benua. Saya pikir itu tidak akan mudah untuk membalas dendam bahkan dengan bantuan kami, kata sosok pria tua itu. Apa kalian takut berurusan dengan Mystic Cloud? Selain Yunsan seorang dojong, Mystic Cloud tidak memiliki lebih dari 3 dohwang. Sisanya sebagian besar adalah panatua di kelas dohwang atau dohling, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dari mereka. Para murid di tingkat bawah tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Kami juga memiliki seorang dojong. Sepertinya hal itu tidak akan sulit untuk kalian bertiga, kata Xiaoyan. Mata ketiga pemimpin itu nampak berkedip, tetapi mereka tetap diam. Mereka memang sekelompok orang yang tidak akan melakukan apa-apa tanpa melihat hadiahnya. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika dia melihat keheningan yang menyatu dari ketiga orang itu. Dia segera menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ambisi gerbang Xiao tidak berhenti di kota Feng. Kami pasti akan terus menyebar ke seluruh wilayah sudut hitam. Mengingat kekuatan kita, keuntungan yang akan kita peroleh di masa depan jauh lebih besar daripada sekarang. Jika kalian bertiga bersedia membantu, saya tidak akan melupakan kalian semua ketika makanan besar datang di masa depan, kata Xiaoyan. Panas mendidih melonjak dalam hati ketiga pemimpin itu ketika mereka mendengar kata-kata Xiaoyan. Saat ini gerbang Xiao memiliki Xiaoyan dan wanita dojong yang misterius di belakangnya. Kekuatannya sudah melebihi kekuatan aliansi hitam saat itu. Kemungkinan tidak ada faksi di dalam wilayah sudut hitam yang bisa bersaing dengan mereka. Oleh karena itu, kata-kata Xiaoyan ini tidak diragukan lagi memiliki daya tarik besar bagi mereka. Namun Mystic Cloud masih menjadi beban pikiran mereka. Xiaoyan sekali lagi melihat ekspresi yang berubah dari ketiga orang. Pikirannya segera melintas. Kalian semua tentu pernah mendengar tentang pil Huang perkasa, bukan? Kata Xiaoyan yang membuat ketiganya segera mengangkat kepala mereka ketika mendengar itu. Mereka menatap tajam pada Xiaoyan dan mata mereka dipenuhi dengan sukacita yang liar. Pil Huang perkasa adalah pil obat yang dikenal berada di puncak pil tingkat 6. Efeknya memungkinkan Do Huang untuk meningkatkan kekuatan 2 bintang dalam waktu singkat dan bisa memperbaiki Douqi. Apa ketua Xiao mampu memperbaiki pil Huang perkasa? Kata ketua geng singa dengan sukacita liar. Dua lainnya buru-buru melemparkan pandangan mereka kepada Xiaoyan ketika mereka mendengar kata-kata itu. Saat itu bahkan peluang Han Peng untuk sukses ketika memperbaikinya tidak terlalu tinggi, apalagi Xiaoyan yang sangat muda ini. Aku tidak akan mengatakannya di depan kalian bertiga jika aku tidak tahu bagaimana memperbaikinya, kata Xiaoyan seraya menjentikan jarinya dan gumpalan api hijau gelap tiba-tiba muncul, membuat suhu seluruh ruangan segera melonjak mengikuti penampilan nyala api. Mata ketiga pimpinan segera menyusut ketika mereka melihat gumpalan api hijau gelap. Kaki mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki oleh api surgawi. Karena aku bisa membunuh Han Peng, wajar saja kalau aku sudah melampaui dia. Mengapa saya tidak bisa memperbaiki hal-hal yang dia bisa? Jika kalian bertiga setuju, saya pasti akan menyerahkan pil Huang perkasa setelah masalah ini berhasil diselesaikan. Selain itu, Anda semua akan dapat menikmati keuntungan di wilayah sudut hitam yang akan membuat orang lain iri pada Anda.
Kata Xiaoyan menyebabkan napas mereka perlahan menjadi kasar dan berat. Wajah mereka berubah sedikit memerah ketika mata mereka bergerak dengan cepat. Hati mereka juga telah turun ke dalam konflik yang besar. Xiaoyan berhenti mengatakan apapun dalam menghadapi konflik tiga orang ini. Dia menyipitkan matanya dan menunggu jawaban terakhir dari ketiga orang itu. Suhu api hijau gelap di jarinya juga diam-diam naik saat dia menunggu. Tiga pemimpin akhirnya pulih dari perjuangan hati mereka ketika suhu ruangan naik ke tingkat tertentu. Mereka saling memandang sebelum akhirnya mengangguk dengan keras. "Baiklah, kami akan melakukan apa yang kamu katakan," kata sosok pria tua itu. Xiaoyan secara alami menghela napas lega ketika dia melihat bahwa dia telah mencapai tujuannya. Setelah membicarakan tentang markas mereka bertiga di kota Feng, mereka pun meninggalkan tempat itu. Ruangan besar segera menjadi kosong setelah sekelompok besar orang yang dipimpin oleh ketiga orang itu pergi. Melihat bahwa semuanya telah disepakati, Xiaoli melambaikan tangannya dan menunjukkan agar bawahannya mundur. "Xiaoyan, meskipun orang-orang itu telah menyetujui kondisi kita, namun kita harus tetap memperhatikan mereka dengan cermat. Itu terlalu umum bagi orang-orang di wilayah Sudut Hitam untuk mengingkari kata-kata mereka," kata Xiaoli perlahan berjalan ke sisi Xiaoyan. Pandangannya samar-samar melirik Medusa sebelum berbicara dengan suara yang dalam. "Kalau bukan karena Medusa ada di sini hari ini, kemungkinan mereka tidak akan setuju dengan kondisi kita dengan mudah," kata Xiaoyan tertawa. Xiaoli seketika terkejut ketika mendengar nama itu. "Apakah dia adalah Ratu Medusa dari suku ular dari gurun Tiger luas?" kata Xiaoli. Ia dan Xiaoding sudah lama berada di tepi gurun untuk waktu yang lama. Karenanya dia sangat akrab dengan Ratu Medusa yang sangat terkenal karena kecantikan dan keganasannya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Medusa yang sangat ditakuti seluruh kekaisaran Jiama sebenarnya telah berdiri di sampingnya. "Rahasiakan itu," kata Xiaoyan tersenyum dan melambaikan tangannya. Setelah itu dia menangkupkan tangannya ke arah Medusa yang dingin dan acuh tak acuh di sampingnya dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih banyak untuk kali ini," kata Xiaoyan. "Kamu ingin aku membantumu melawan Yunsan?" kata Medusa melirik Xiaoyan ketika dia dengan dingin tertawa. "Mengapa aku harus membantumu? Yunsan juga seorang dojong, aku tidak akan melawannya. Kita telah menyetujui kesepakatan saat itu. Kamu tidak dapat menolak permintaan saya pada saat penting. Kamu tidak akan melupakan kata-kata yang kamu ucapkan sebelumnya, bukan?" kata Xiaoyan. "Kamu ingin menipu saya lagi," kata Medusa dengan suara dingin mematikan yang berisi kemarahan terdengar. Xiaoyan menghela napas dan menggelengkan kepalanya. "Tenang, ketika saatnya tiba, kamu bisa duduk santai di samping jika kamu tidak ingin campur tangan. Aku tidak akan memaksamu," kata Xiaoyan. "Jangan berpikir bahwa kata-kata seperti itu akan berhasil padaku. Saya sendiri yang akan memutuskan setelah menonton situasi ketika saatnya tiba. Aku, Medusa, tidak akan sekedar menjadi senjata di tangan seseorang," kata Medusa mendengus dingin. Tubuhnya bergetar saat dia sekali lagi menghilang dari ruangan tanpa menunggu jawaban dari Xiaoyan. Ekspresi Xiaoli sedikit berubah saat dia menatap tempat di mana Medusa menghilang. "Xiaoyan, sepertinya tidak masuk akal untuk mengandalkannya," kata Xiaoli. "Aku tidak pernah menaruh harapanku padanya. Wanita itu mungkin luar biasa kuat, tapi karakternya terlalu memberontak. Tidak ada yang bisa menaklukkannya. Jika bukan karena aku bisa mengambil sesuatu yang menariknya, kemungkinan dia masih akan terus mengejarku dengan niat untuk membunuh," kata Xiaoyan menggelengkan kepalanya tak berdaya. "Apa yang selanjutnya akan kita lakukan? Tanpa bantuannya peluang kemenangan kita melawan Yunsan sangat kecil," kata Xiaoli. "Tenang, serahkan Yunsan padaku," kata Xiaoyan melambaikan tangannya dan perlahan duduk kembali di kursinya. Dia memegang kepalanya dan berpikir dengan keras. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya merasa bahwa membalas dendam bukanlah masalah yang sederhana. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkan Yunsan meskipun kekuatannya telah melonjak sangat tinggi. Selain itu, masih ada banyak ahli dari Mystic Lord serta ribuan murid di dalamnya. Dari situasinya, hal terpenting sekarang adalah dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan menghela napas, tatapannya tiba-tiba terlempar ke cincin hitam di jarinya saat dia sedikit terkejut. Sukacita segera muncul di matanya ketika teringat akan Youlau. Kekuatan pertempuran tidak diragukan lagi akan melambung tinggi jika Youlau bisa bangkit kembali. Saat ini ia sudah menggabungkan dua jenis api surgawi. Kemungkinan dia memiliki kemampuan untuk membantu Youlau memperbaiki tubuh yang dapat menyimpan rohnya. Begitu roh Youlau memiliki tubuh, kekuatannya pasti juga akan kembali ke puncaknya. Pada saat itu, Dojong bukanlah apa-apa. Namun Youlau telah jatuh tertidur. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki tubuh serta berbagai bahan yang diperlukan. Karena itu, hal pertama yang perlu dia lakukan untuk memperbaiki tubuh adalah membangunkan Youlau dari tidurnya. Selama dia diberi bahan obat yang cukup, dia akan bisa memikirkan 2 hingga 3 metode untuk membangunkan Youlau. "Kakak kedua, dapatkah kamu membantuku mengumpulkan beberapa bahan obat?" kata Xiaoyan. "Tidak masalah, kota Feng secara kebetulan memiliki beberapa toko bahan obat yang memiliki kekuatan cukup di wilayah Sudut Hitam. Bahan obat apa yang kamu butuhkan?" kata Xiaoli. Sesaat kemudian, Xiaoyan menyerahkan catatan bahan obat kepada Xiaoli.
Usahakan yang terbaik untuk mendapatkan semua bahan obat dalam waktu setengah bulan, kata Xiaoyan. Bunga abadi gelap dan daun semangat matahari, kata Xiaoli saat tatapannya mempelajari banyak nama bahan obat asing yang tidak pernah dia dengar dan tertawa pahit ketika tahu harganya yang selangit. Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya, dia melambaikan tangannya dan lebih dari 10 botol giok muncul di atas meja. Pil obat ini semuanya disempurnakan Han Peng, harga mereka cukup tinggi, kita akan menjualnya. Selain itu, aku akan tetap di kota Feng dengan menggunakan bahan obat yang ditinggalkan Han Peng untuk membuat beberapa pil obat, sampai kamu mengumpulkan semua bahan obat yang aku butuhkan, kata Xiaoyan. Xiaoli menghela napas lega setelah mendengar bahwa Xiaoyan akan tetap di kota Feng dengan kemampuan penyulingan obat yang tidak kalah dengan Han Peng. Ada kemungkinan bahwa reputasi Gerbang Xiao akan cepat terkenal di seluruh wilayah Sudut Hitam. Pil obat tingkat tinggi adalah sesuatu yang dengan bodohnya akan diburu banyak orang. Waktu terus bergulir dan pelelangan obat akhirnya dimulai di tengah-tengah harapan banyak orang. Pada hari dibuka, banyak tokoh berpakaian hitam yang memancarkan aroma berdarah yang berdiri di sekitar tempat lelang memberikan setiap orang perasaan tertekan dan ketakutan di dalam hati mereka. Xiaoyan menatap aliran manusia di tanah dari tempat tinggi di mana ia bisa melihat keseluruhan tanah lelang luas di depannya. Aku telah menemukan dan memesan semua bahan obat yang kamu butuhkan. Namun itu membutuhkan jumlah uang yang cukup besar. Jika pelelangan ini lancar, kita akan mendapatkan sejumlah uang besar. Namun hari ini juga akan ada masalah. Masalah apa? Tanya Xiaoyan. Faksi aliansi hitam juga datang. Bahkan dikabarkan emas perak bersaudara juga akan hadir, kata Xiaoli tanpa daya. Kamu takut mereka akan membuat masalah, kata Xiaoyan. Mereka bukan orang biasa, terutama emas perak. Mereka mungkin takut dengan Akademi Jianan, tetapi tidak dengan kita, kata Xiaoli. Tenang, serahkan semua padaku, kata Xiaoyan. Suara jernih tiba-tiba muncul di tengah kebisingan di dalam rumah lelang dan kebisingan di dalamnya perlahan berkurang setelah gong dibunyikan. Tatapan semua orang juga perlahan berkumpul ke panggung lelang. Sosok Xiaoli perlahan berjalan keluar dari belakang panggung di depan garis pandang semua orang. Akhirnya dia berdiri di atas panggung dan menangkupkan tangannya ke segala arah. Senyum terungkap di wajahnya yang dingin ketika dia berbicara dengan suara yang jelas. Aku adalah Xiaoli, orang yang mengelola urusan Gerbang Xiao hari ini. Kami mengadakan lelang ini untuk pertama kalinya. Harap murah hati jika kita meremehkan siapapun. Semua tatapan segera terkunci pada Xiaoli. Apakah dia pemimpin Gerbang Xiao, faksi baru yang menjadi pusat perhatian di wilayah Sudut Hitam, bahkan memiliki kemampuan untuk membuat 3 faksi besar menjadi takut. Keheningan berlanjut sesaat sebelum percakapan pribadi mulai muncul. Banyak orang kuat yang datang untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Oleh karena itu, secara alami mereka yang bisa membaca kekuatan Xiaoli yang di kelas doang, bagaimana dia bisa menekan 3 faksi besar. Emas perak bersaudara yang menutup mata mereka di tengah percakapan juga perlahan membuka mata mereka. Kilatan dingin melintas di mata mereka ketika melirik Xiaoli di atas panggung. Salah satu dari mereka tertawa dingin. Bocah, biarkan pemimpin yang sebenarnya mengungkapkan dirinya. Jika Anda benar-benar memimpin Gerbang Xiao, tidak akan ada lagi kebutuhan untuk mengadakan pelelangan hari ini. Bagaimanapun, Han Peng memiliki reputasi yang cukup besar dalam wilayah Sudut Hitam. Meskipun dia sudah mati, orang muda sepertimu tidak layak, kata sosok emas. Cukup banyak orang menyuarakan persetujuan mereka setelah kata-kata sosok emas terdengar. Ekspresi Xiaoli menjadi jelek ketika dia mengamati emas perak yang memiliki senyum dingin menghina di wajah mereka. Dia baru saja akan berbicara ketika suara tawa muncul dan bergema di pelelangan. Karena Han Peng telah mati di tanganku, apa ada yang salah dengan saya mengambil hadiah? Kata Xiaoyan yang tiba-tiba muncul di panggung lelang. Wajah emas perak bersaudara nampak berubah ketika tawa yang akrab terdengar. Ekspresi mereka segera menjadi jelek ketika tatapan mereka beralih ke sosok Xiaoyan yang muncul di panggung. Xiaoyan, kamu telah membunuh ketua aliansi hitam Han Peng, namun kamu masih berani datang ke wilayah Sudut Hitam, kata sosok perak. Teriakan dingin dari sosok perak segera menyebabkan seluruh rumah lelang menjadi berisik. Banyak tatapan tertegun segera tertuju pada Xiaoyan di atas panggung. Orang yang sangat muda itu sebenarnya adalah Xiaoyan yang telah membunuh Kaisar Obat Han Peng, pikir mereka bertanya-tanya. Tatapan Xiaoyan menyapu ekspresi jelek dari sosok perak emas saat dia tertawa pelan. Kata-katamu terlalu lucu. Ada banyak orang yang terbunuh di wilayah Sudut Hitam setiap hari. Jangan bilang padaku bahwa seseorang harus dikeluarkan setelah membunuh, kata Xiaoyan. Kau pandai bicara. Kota Feng adalah markas dari aliansi hitam. Meskipun Han Peng sudah terbunuh, kami anggota aliansi hitam akan mengambilnya kembali. Jangan berpikir untuk merebut kota Feng ini, kata emas perak memandang satu sama lain sebelum mereka berbicara dengan cara yang gelap dan menyeramkan. Han Peng sudah mati dan aliansi hitam sudah dibubarkan. Pemenangnya akan menjadi raja. Aku akan mengambil segala sesuatu di kota ini. Jika kalian berdua tidak puas, kalian bisa datang dan mengambilnya dariku.
kata Xiaoyan dengan dingin dan tidak memberi wajah pada emas perak bersaudara. Keributan tiba-tiba naik di seluruh tempat setelah kata-kata Xiaoyan yang agak liar dan arogan itu terdengar. Tidak ada orang di seluruh wilayah sudut hitam ini berani berbicara dengan emas perak bersaudara dengan nada seperti itu. Perak emas menjadi geram setelah mendengar kata Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, sebuah suara yang agak tajam terdengar di tempat pelelangan. Seorang bocah tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Jangan berpikir bahwa kau dapat merebut wilayah sudut hitam dengan mengalahkan Han Peng. Jika saat itu Suqian tidak melindungimu, aku akan membunuhmu, kata sosok emas. Percakapan pribadi di tempat lelang segera sunyi ketika semua orang melihat emas perak menjadi geram. Banyak tatapan yang sombong menatap Xiaoyan di atas panggung. Mereka jelas tahu hal yang paling dibenci emas perak adalah ketika orang tidak memberi mereka wajah di depan umum. Sekarang Xiaoyan telah mempermalukan mereka di depan begitu banyak orang. Sepertinya akan sulit bagi pelelangan untuk maju. Tidak sulit untuk membiarkan kalian berdua mengikuti kematian Han Peng jika kalian berdua terpisah, kata Xiaoyan ketus. Sombong kali kau, hari ini kami akan membalas dendam untuk Han Peng, kata sosok perak. Dua doci yang kuat segera melonjak dari tubuh emas perak setelah suara mereka terdengar. Dua doci kuat segera bergabung dan menutupi seluruh tempat. Emas perak, bunuh bocah itu, kami akan membantu menghancurkan gerbang Xiao. Kota Feng tidak bisa dikuasai orang-orang itu, kata orang-orang di belakang perak emas bersaudara yang pernah menjadi anggota aliansi hitam. Emas perak juga memberikan senyum gelap setelah mendengar dukungan semua orang. Doci yang melonjak dari tubuh mereka juga perlahan menjadi lebih kuat. Wajah kebanyakan orang di tempat itu menjadi merah padam saat ditekan oleh doci kuat dari emas perak. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang kuat yang bisa duduk tanpa terpengaruh tekanan doci yang kuat itu. Xiaoyan nampak tak bergeming dan dengan tenang menyaksikan emas perak yang telah mengeluarkan docinya. Di belakangnya wajah Xiaoli nampak suram saat ia melambaikan tangannya. Segera banyak sosok hitam muncul di atas panggung dengan busur tajam yang diarahkan ke bawah. Ketua dari tiga faksi besar saling bertukar pandang sebelum mengeluarkan tawa dingin ketika menyaksikan emas perak memancarkan doci yang menekan. Orang lain mungkin tidak sadar, tetapi mereka jelas tahu bahwa ada elit sejati Dojong di dalam kota Feng ini yang memiliki hubungan dengan Xiaoyan. Orang-orang itu akan menderita jika mereka ingin berperilaku kejam di tempat itu. Sementara Xiaoyan merasakan doci yang semakin kuat secara perlahan, ia mengulurkan tangannya sebelum akhirnya suaranya yang samar terdengar di seluruh tempat. Tidak ada gunanya bagi kalian berdua untuk melawan, kata Xiaoyan. Sombong kali kau. Hari ini Suqian dan lainnya tidak ada, apa kau pikir bisa melawan kami? Kata sosok emas perak dengan berang. Xiaoyan hanya melirik mereka berdua, tetapi tidak berbicara. Dia perlahan mengangkat tangannya dan dengan lembut melambaikannya. Maaf merepotkanmu, tapi tolong minta dua orang itu untuk diam, kata Xiaoyan. Suara Xiaoyan baru saja terdengar ketika ruang di sampingnya menjadi terdistorsi. Segera sosok menyihir dan cantik yang dipenuhi dengan daya pikat perlahan muncul di depan semua tatapan dengan cara seperti kilat. Wajah tersenyum dingin dari perak emas perlahan menegang saat Medusa muncul. Mereka memiliki kesan yang sangat mendalam tentang wanita itu ketika Han Peng ditendang sampai mati olehnya. Selain itu, hal yang menyebabkan hati mereka tenggelam adalah bahwa Medusa sebenarnya adalah seorang Dojong. Sialan, bukankah wanita itu memburu Xiaoyan? Kenapa dia muncul di tempat ini dan membantunya? Pikir emas perak dengan wajah yang nampak pucat. Doci mereka yang kuat dan sombong diam-diam melemah di bawah tatapan dingin Medusa. Meskipun emas perak mampu bertarung dengan Dojong, setelah bergandengan tangan, mereka hanya bisa bersaing dengan beberapa Dojong yang ada di level pemula. Meskipun emas perak mampu bertarung dengan Dojong setelah bergandengan tangan, mereka hanya bisa bersaing dengan beberapa Dojong yang ada di level pemula. Jika mereka bertemu dengan seorang ahli seperti Suqian, mereka hanya akan dapat menunda pihak lain untuk jangka waktu tertentu, sebelum mereka dengan cepat jatuh ke dalam kerugian. Namun di depan Medusa, teror datang entah dari mana. Jika mereka benar-benar bertarung dengannya, mereka akan menjadi jiwa mati di bawah telapak tangannya. Xiaoyan tersenyum ketika dia melihat wajah emas perak yang menjadi kaku. Bagaimana? Apakah Anda berdua berpikir gerbang Xiao kami layak untuk menduduki kota Feng? Kata Xiaoyan. Panah tua emas dan perak, kota Feng adalah markas aliansi hitam kami. Jangan sampai dikuasai orang-orang itu. Selama kalian berdua memberi perintah, pasukan kita di kota Feng akan segera bertindak dan menghabisi mereka semua. Kata seorang pria di belakang emas perak yang tidak mengenali Medusa segera berbicara ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan yang sangat provokatif. Wajah emas perak menjadi tegang ketika mereka mendengar itu. Mereka sepertinya bisa merasakan sepasang mata menembaki mereka dari panggung yang menjadi semakin dingin. Perak emas tiba-tiba berbalik di hadapan sepasang mata yang dingin dan segera melambaikan tangannya ke arah wajah orang yang berteriak di belakangnya. Kekuatan yang kuat segera melempar orang itu terbang hingga menabrak dinding dengan berat sebelum mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Kamu bodoh, apa kamu tidak bisa punya mata? Han Peng telah mati di tangan ketua Xiao.
Dia secara alami memiliki hak untuk mengambil alih kota ini. Sejak kapan kau berhak berbicara seperti itu? Kata sosok emas. Suasana lelang besar benar-benar menjadi sunyi ketika semua orang mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka menyaksikan tindakan emas perak. Mereka merasakan perasaan lucu di hati mereka. Kedua orang itu benar-benar tidak tahu malu. Xiaoyan tersenyum tipis saat dia menonton lelucon. Dia tahu bahwa setelah hari ini reputasi Gerbang Xiao akan sepenuhnya bergema di seluruh wilayah sudut hitam. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.